Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang beasiswa, tema yang sebetulnya cukup banyak begitu ya ditanyakan kepada saya dalam beberapa diskusi. Saya akan mencoba mengupas mulai dari hal yang paling umum begitu dan kemudian ke hal yang paling teknis ya. Eh, dalam topik beasiswa ini akan saya bagi menjadi beberapa video begitu. Tentu saya akan memulai dengan yang paling umum terlebih dahulu ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan mengupas tentang apa itu beasiswa begitu ya. Beasiswa apa saja yang ada, beasiswa apa saja yang sudah pernah saya ikuti, atau beasiswa apa saja yang sudah pernah saya dapatkan. Namun sebelum memulai, saya ingin juga sedikit menyampaikan bahwa beasiswa atau informasi terkait beasiswa ini adalah informasi yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya begitu. Nah, tentu mungkin dalam pandangan yang lain bisa jadi sudut pandangnya juga berbeda. Penyampaiannya dan begitu pula terkait informasi. Jadi selain terkait pengalaman, ada juga informasi yang akan saya share tentu berdasarkan sumber yang jelas ya. Tentu tidak semua mungkin sumber dapat saya sampaikan dalam video-video singkat saya nantinya gitu. Pertama-tama bagi pendengar yang baru melihat YouTube channel ini, mungkin memang belum pernah kenal saya, tetapi yang sebelum-sebelumnya saya banyak memberikan beberapa materi terkait information systems dan supply chain management sebagai bidang keilmuan begitu, bidang keilmuan yang saya tekuni. Sebelum saya memulai sharing tentang beasiswa, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eva Fajari Panti, sehari-hari sebagai dosen dan peneliti di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Mungkin yang sudah pernah join di video saya sebelumnya sudah mengenal saya, namun yang baru bergabung saat ini mungkin perlu kita kenalan terlebih dahulu begitu. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan beberapa beasiswa yang sudah pernah saya dapatkan dan juga nanti pada kesempatan yang berbeda saya akan juga menyampaikan bagaimana saya struggling dengan beasiswa-beasiswa yang mungkin dalam tanda kutip belum rezeki begitu ya saya dapatkan. Nah ini sebagai gambaran sebetulnya bagaimana beasiswa itu sendiri dan bagaimana proses daripada beasiswa. Beasiswa pertama yang saya dapatkan itu adalah Australian Leadership Award, di mana saya mendapatkan beasiswa selama 3 bulan untuk bidang climate change di Australia, tepatnya di kota Melbourne, di Monash University. Di program ini cukup kompetitif, di mana ada proses yang cukup panjang, tetapi intinya bahwa program ini selain memperkenalkan tentang dan memperkaya pengetahuan tentang climate change, juga memberikan saya informasi, mengajarkan saya tentang conducting research, kemudian meningkatkan tentu kemampuan bahasa Inggris ya, dan jejaring internasional yang pada saat itu saya belum miliki begitu. Jadi ini cukup powerful dan berimbas kepada kemudian proses saya begitu untuk mendapatkan atau untuk studi lanjut di luar negeri begitu. Ini saya dapat di tahun 2011. Di tahun 2011, kemudian di tahun 2013 ya, melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya mendapatkan atau lolos begitu ya di beasiswa BPPLN atau kemudian disebut dengan beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negeri. Ini adalah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Indonesia. Di tahun 2013 saya dinyatakan lolos gitu ke Cranfield University yang ada di UK, United Kingdom, Inggris. Kemudian selesai di tahun 2000, awal 2017. Kemudian di akhir tahun 2018 saya kemudian dinyatakan lolos juga apply beasiswa postdoktoral dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di mana saat itu research yang dilakukan adalah di Coventry University di kota Coventry selama kurang lebih 3 bulan, di mana output daripada program ini adalah joint publication begitu. Kemudian selanjutnya di tahun 2021 di masa pandemi saya apply. Jadi di tahun sebelumnya saya apply dan dinyatakan lolos di 2021. Itu International Visitor Leadership Program. Ini dari pemerintah USA. Program yang cukup bergengsi sebetulnya, tetapi karena pada saat itu pandemi, atau program ini kita laksanakan secara daring begitu. Jadi jaringannya cukup luas. IVLP ini termasuk program yang cukup tua begitu ya di pemerintah Amerika Serikat ya. Jaringannya juga sudah cukup banyak, ada jaringan alumni, jadi saya menjadi salah satu alumni IVLP yang cukup banyak di dunia. Jadi berdasarkan proses yang saya lalui inilah yang kemudian menggugah saya ingin berbagi begitu, dan harapannya tentu ini bermanfaat buat perjalanan kita semua dan sesuai gitu dengan kebutuhan Bapak Ibu, adik-adik yang memang sedang mencari beasiswa. Dan tentu beasiswa ini tidaklah sesuatu yang tiba-tiba diberikan kepada kita. Jadi ada proses yang cukup panjang yang harus kita perjuangkan, dan perjuangannya saya harus sampaikan sangat luar biasa, artinya sangat menyenangkan karena ternyata setiap step itu mengandung banyak cerita, dan artinya setiap step itu juga kita bisa banyak share ke orang-orang. Makanya saya tadi sampaikan itu adalah salah satu proses yang menyenangkan dalam hidup saya begitu. Itu kira-kira. Jadi nanti kita beranjak ke yang berikutnya tentang beasiswa itu sendiri begitu di slide berikutnya. Saya lanjutkan diskusi kita terkait beasiswa. Namun sebelumnya begitu, untuk memahami sesuatu tentu kita perlu tahu ya apa itu beasiswa ya, agar kita bisa bergerak begitu ke yang lebih detail lagi tentang beasiswa itu sendiri. Saya cari di Wikipedia, ternyata beasiswa itu adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Namun nanti dalam praktiknya tentu ada syarat ya, ada beasiswa yang diberikan secara penuh, ada yang beasiswa yang diberikan secara parsial, ada beasiswa yang diberikan kepada siswa SMA, ada yang diberikan untuk targetnya adalah mahasiswa S1, ada yang pendanaannya dari dalam negeri, ada yang pendanaannya dari luar negeri, ada yang dari korporasi, ada yang dari pemerintah daerah dan lain sebagainya, yang tujuannya tadi demi keberlangsungan pendidikan. Karena hakikatnya semua orang meyakini bahwa pendidikan itu menjadi penting buat tidak hanya buat
orang per orang tentu buat sebuah negara ya agar berlangsung kehidupan itu sendiri begitu. Jadi pendidikan itu disetujui oleh semua pihak begitu adalah unsur aspek yang penting dan untuk itulah kemudian disupport sedemikian rupa dari sisi finansialnya, baik yang memang berprestasi, yang mungkin dalam ekonominya dalam kategori yang belum mampu ya dan lain sebagainya begitu ya. Itu dulu yang perlu kita ketahui tentang beasiswa. Tadi pada saat saya menjelaskan tentang beasiswa, saya menyinggung tentang sumber-sumber beasiswa. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ternyata beasiswa itu di sekitar kita banyak sekali. Ya, kita boleh memilihnya dan apakah kita kemudian nanti pantas untuk dipilih oleh penyelenggara beasiswa itu tadi ya. Saya boleh kategorikan ya, ada beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Ya, beasiswa dalam negeri apa saja? Yaitu beasiswa pemerintah pusat ya, yang seperti saya dapatkan, misalnya salah satunya ya dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, kemudian beasiswa pemerintah daerah, beasiswa dari korporasi atau perusahaan. Ada juga beasiswa yang diberikan oleh perguruan tinggi begitu. Kemudian ada juga beasiswa berasal dari yayasan atau foundation. Tapi apapun nama beasiswanya, tentu mereka punya syarat yang spesifik, punya target-target yang spesifik ya. Dan kita tentu saja harus bersaing dengan sekian banyak orang yang juga mungkin memperebutkan kursi untuk mendapatkan beasiswa. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke beasiswa luar negeri. Nah, selanjutnya beasiswa luar negeri. Beasiswa luar negeri kita kategorikan menjadi beasiswa pemerintah luar negeri, jadi berasal dari luar negeri. Tadi seperti yang saya dapatkan dari ADS pada saat itu ya, melalui program ALA, Australian Leadership Award, yang sekarang bisa jadi berganti namanya. Kemudian beasiswa lembaga internasional ya, jadi ada seperti British Council dan lain sebagainya, lembaga-lembaga internasional yang kemudian memberikan berkomitmen ya pada dunia pendidikan dan pada pemberian beasiswa. Kemudian beasiswa perguruan tinggi luar negeri, jadi beasiswa yang diberikan dari universitas luar negeri yang memberikan pendanaan kepada calon-calon mahasiswanya begitu. Nah, tadi tentu saja bisa jadi ya informasi yang saya berikan saat ini itu kemudian nanti didengar lagi di tahun-tahun berikutnya, kebutuhannya sudah berbeda. Maksud saya adalah misalnya ya pada saat ini saya menyampaikan bahwa requirement IELTS misalnya ya, salah satu requirement-nya syaratnya atau bahasa Inggrisnya dengan IELTS misalnya adalah 6,5 misalnya. Ternyata Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ya saudara-saudari sekalian mendengar video ini di tahun yang lain atau memang kemudian requirement-nya berubah, itu bisa jadi berubah. Jadi silahkan disesuaikan dan dalam mengejar beasiswa kita harus juga membudayakan budaya research gitu ya, budaya melakukan observasi, menelaah, menganalisis dengan seksama, mempersiapkan dan seterusnya, gitu ya. Tadi kita sudah berbicara cukup banyak ya hal-hal di awal melalui perkenalan. Saya juga menyinggung terkait beasiswa secara umum, kemudian apa itu beasiswa ya. Jenis-jenis beasiswa yang bisa dan possible kita ikuti begitu. Nah, mungkin udah nggak sabar ya mendengarkan tips, tapi tips yang saya akan berikan pada saat ini adalah tips yang sangat umum gitu. Bahwa satu hal ya sebelum saya bahas tentang tips ini, bahwa beasiswa itu
bukan sebuah hadiah yang begitu saja diberikan kepada kita. Tentu sesuatu yang betul-betul harus kita perjuangkan, itu yang kita mesti sadari begitu ya. Harus berjuang, harus berkompetisi ya, harus dipersiapkan ya, dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan membuat proses perjuangan kita menjadi terbayar begitu kira-kira. Nah, di sini saya menyampaikan tips pertama ya, bahwa kita harus bermimpi dulu gitu. Bermimpi dulu untuk sekolah lanjut gitu ya, untuk sekolah yang lebih tinggi, studi yang lebih tinggi, untuk belajar yang berbeda, untuk mengenal budaya yang lain begitu ya, untuk meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Jadi mimpi orang mungkin bisa berbeda-beda, seperti mungkin kalau case-nya saya gitu ya, di awal sangat sederhana sebetulnya. Jadi saya mulai bermimpi untuk sekolah di luar negeri itu gara-gara melihat ada satu piring souvenir begitu di satu meja di rumah teman pada saat itu, di mana ada kan suka ada piring yang ada standarnya itu ya, jadi ada tulisan Budapest gitu. Buat saya penyebutannya keren gitu ya, dan sepertinya keren banget gitu sepertinya pada saat itu. Jadi saya kemudian tertarik gitu untuk Budapest itu di mana, kalau sekolah di situ atau tinggal di situ sepertinya menyenangkan gitu ya, dan lain sebagainya. Dari situ kemudian suka nonton traveling, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu saya tentu cara kita bermimpi tuh berbeda-beda begitu ya. Banyak hal ya, mungkin dari baca buku, dari melihat film ya, dari interaksi kita dengan dosen kita, mungkin akhirnya kita terinspirasi karena kita tahu beliau bersekolah di tempat yang kita menurut kita keren gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi inspirasi itu bisa dari mana saja, atau keinginan kita untuk untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik gitu ya, ingin berjuang demi keluarga ya, membela satu komunitas dan lain sebagainya. Jadi mulailah bermimpi, pupuklah mimpi itu, karena kesuksesan itu hak semua orang. Gitu. Nah, setelah bermimpi tentu tidak selesai kita dengan bermimpi saja, harus kita persiapkan. Jadi kita cari tahu apa saja, kalau saya case-nya pada saat itu, saya cari tahu syaratnya apa saja, apa yang harus saya siapkan, berapa banyak dana yang harus saya keluarkan dan lain sebagainya. Itu saya persiapkan mulai dari mendownload ya waktu itu file-file syarat atau clippingan syarat sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi 2013 internet sudah sangat luar biasa juga, jadi saya kumpulkan itu, melihat pertama kali tentu membaca requirement ya, pertama kali itu hal yang asing buat saya, tetapi saya lakukan saja begitu. Nah, tentu tidak serta-merta terkumpul gitu ya informasinya, tetapi saya memulai begitu, kemudian mencoba masuk ke grup-grup mahasiswa-mahasiswi atau calon-calon mahasiswa-mahasiswa yang mempersiapkan beasiswa dan lain sebagainya. Jadi kita persiapan gitu, dan pada saat proses analisis persyaratan itu saya tahu bahwa bahasa itu menjadi penting gitu. Dari situ kemudian memulai bahasa. Mungkin perlu saya informasikan, saya adalah mungkin salah satu mahasiswa yang
sekolah di luar negeri dengan pada saat awal kemampuan bahasa Inggris saya sangat tidak baik gitu ya, artinya sangat biasa-biasa saja begitu, bukan yang dari SMA sangat baik gitu ya bahasa Inggrisnya, enggak. Jadi saya memulai saja dengan keterbatasan, tetapi saya yakin bisa gitu ya. Kemudian setelah kita persiapkan, tentu harus dicentang satu-satu ya. Bahasa Inggris saat ini ya di awal masih, misalnya ya pada saat saya di awal masih 5,5 dari 6. Tapi saya harus increase bahasa. Kedua, proposal misalnya. Oh, proposal saya sudah ada tapi belum pernah saya komunikasikan. Ketiga, misalnya mengisi sponsornya belum ada ya, dan lain sebagainya. Itu harus kita penuhi. Jadi ketika kita mempersiapkan, kita tahu persentase berapa persen yang kita mampu penuhi ya. Kalau belum kita penuhi ya harus berusaha tentu. Mungkin juga sebagai informasi saya harus sampaikan, saya tes IELTS lebih dari 5 kali ya, untuk untuk memenuhi standar yang ditetapkan gitu oleh universitas, sampai akhirnya dinyatakan lulus. Gitu. Kemudian di dalam proses ini saya anjurkan untuk tidak pernah berpikir negatif gitu ya, tidak harus selalu berpikir positif. Jadi bahkan penggunaan istilah sulit ya, tidak bisa dan lain sebagainya, kalau bisa Bapak Ibu, adik-adik ya, saudara-saudari sekalian ganti gitu. Jadi saya paling takut dulu menggunakan kata-kata sulit gitu. Jadi saya ganti menjadi challenging ya, menantang gitu. Ya, dan lain sebagainya, karena setiap ucapan, gerak itu berpengaruh gitu rasanya ya, karena waktu itu saya betul-betul mengalokasikan waktu untuk belajar ya, jadi cukup lama ya saya belajar. Setiap ada kesempatan, informasi yang saya dapatkan, saya tahu misalnya ada kursus begitu ya, karena kebetulan kementerian itu memberikan kursus-kursus persiapan bahasa Inggris, saya ikuti gitu ya. Saya berinteraksi dengan orang-orang yang berjuang bersama-sama gitu, sehingga energinya tuh dapat begitu ya. Jadi hal-hal itu perlu kita lakukan. Jangan lupa berdoa. Setelah usaha-usaha yang kita lakukan, kemudian kita berdoa, karena rasanya pada saat itu semua unsur-unsur semesta ini menjadi pendukung untuk kesuksesan kita meraih mimpi. Karena kalau saya pada saat itu, karena tadi ya saya start dari hal yang bahasa Inggris yang biasa-biasa saja, riset yang agak sedikit lompat gitu ya, bidangnya maksud saya, itu rasanya seperti mission impossible, tapi nothing impossible. Saya coba saja dan itu ternyata benar gitu, as long as kita meyakini, kita berdoa, dan kalaupun kita jatuh, kita mulai lagi ya. Jadi siklus ini sebetulnya bukan satu siklus kalau yang terjadi di saya ya, siklusnya beberapa kali looping gitu, tapi saya yakin Allah memberikan yang terbaik yang saya perlukan, yang saya butuhkan. Jadi tentu kalau ada tips teknis ya, ada tips umum. Jadi yang saya sampaikan hari ini adalah tips umum untuk mendapatkan beasiswa. Pada video selanjutnya nanti akan saya sampaikan beberapa informasi terkait apa saja beasiswa yang ada di Indonesia, apa saja beasiswa yang mungkin perlu kita ketahui di luar negeri, dan lain sebagainya, di mana sumber-sumbernya sumber-sumber yang saya dapatkan adalah sumber-sumber yang terpercaya begitu, walaupun tentu informasinya sangat dinamis ya, bisa jadi ada yang saya sampaikan
atau tidak ada yang tidak saya sampaikan. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Akan ada video-video lain terkait beasiswa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya berharap ini bermanfaat tentunya. Jika ada pertanyaan, silakan mengirimkan email kepada saya, ripantisclass@gmail.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.